Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ekonomi pemerintahan, kita akan ujian akhir semester dan saya akan sampaikan penjelasan singkat mengenai bahan-bahan ujian akhir semesternya yang di sekolah ya. Di bagian awal ini kita bahas mengenai kebijakan fiskal. Tentu ini sudah disampaikan materinya oleh dosen yang bertugas pada pekan materi kebijakan fiskal ya, bahwa setidaknya ada 6 hal yang kita bahas di situ. Apa itu fiskal dan kebijakan fiskal, tujuan utama kebijakan fiskal, jenis kebijakan fiskal, kemudian macam-macam komponen kebijakan fiskal, lalu fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. Mari kita lihat secara singkat ya, karena tentu materi ini sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Iya. Oke, bahwa kalau kita bicara apa itu fiskal dan kebijakan fiskal, kalau bicara kebijakan kan di KBBI itu bisa berarti kemahiran, ya, kebijaksanaan, kepandaian, ya. Sehingga ya bicara kebijakan itu berarti kita bicara serangkaian konsep yang menjadi landasan atau dasar dari rencana pelaksanaan suatu pekerjaan terkait kepemimpinan, cara bertindak yang umumnya dilakukan oleh pemerintah atau organisasi. Nah, apa itu fiskal? Kalau bicara fiskal itu kan fiskal dalam bahasa Inggrisnya itu kan fis ya, yang memiliki arti perbendaharaan atau pengaturan untuk keluar masuknya uang di sebuah pemerintahan atau negara atau juga kerajaan. Ya katanya kata fiskal itu konon dalam bahasa Yunani ya fiskus ya, nama seorang pejabat di kerajaan Romawi kuno pada saat itu yang mengatur keuangan kerajaan. Jadi ya dalam bahasa Indonesia fiskal itu memiliki arti suatu hal yang memiliki hubungan erat dengan urusan perpajakan, pengelolaan pendapatan negara. Karena itu secara bahasa fiskal selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan yang bisa termasuk pula perpajakan. Jadi ya kalau bicara pengertian kebijakan fiskal berarti kita bicara tentang kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Kemudian apa tujuannya? Nah, ada 4. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Jadi poin pertamanya ini adalah menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Nah, tentu diharapkan penerapan kebijakan fiskal ini mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kualitas SDM. Jadi tujuan kebijakan fiskal itu juga salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kita, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Kenapa? Karena kalau kualitas SDM itu meningkat, tentu harapannya SDM-nya punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga dia bisa mengangkat kesejahteraan hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga barang. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, ya, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya permintaan, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan, monopoli, ya, sehingga tentu kebijakan fiskal itu untuk menjaga agar harga barang itu tetap terjangkau oleh masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena adanya biaya yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal itu adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara kita bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Ya. Kemudian selanjutnya jenis, ada banyak jenisnya sebenarnya ini kebijakan fiskal, tapi kita lihat dari konteks implementasinya, bahwa ada namanya kebijakan fiskal ekspansif, ada kebijakan fiskal kontraksional. Bahwa kalau bicara yang ekspansif itu artinya bahwa ya kebijakan itu diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan dan meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Tentu ya bisa meningkatkan daya beli masyarakat kita.
sehingga perusahaan tetap bisa melaksanakan produksinya tanpa memecat pekerjaan. Itu ekspansif ya. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraksional. Jadi ya ini penerapan di mana menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Nah, tentu harapannya ini untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Ya, nanti baca lebih lanjut lah ya. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam komponen kebijakan fiskal. Jadi ada kebijakan perpajakan, ada kebijakan pengeluaran, ada kebijakan investasi dan divestasi, kemudian ada pengelolaan utang atau surplus. Jadi tentu kalau kita bicara perpajakan, ya kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal, di mana tentu pajak menjadi salah satu pendapatan negara. Nah, tentu ada tujuannya untuk menjaga pajak progresif lewat keputusan pemberlakuan pajak. Nah, selanjutnya kebijakan pengeluaran. Jadi komponen kedua ini adalah kebijakan pengeluaran, di mana berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara. Tentu diatur dalam kebijakan pengeluaran. Nah, pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara itu dapat digunakan untuk berbagai macam, seperti pendidikan, kesehatan. Ya. Selain itu untuk membayar kewajiban negara dan bunga internal serta eksternal. Itu kalau kebijakan pengeluaran. Kemudian kebijakan investasi dan divestasi, ya, bahwa agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat berada dalam keseimbangan, sehingga optimalisasi investasi perlu dilakukan. Kemudian pengelolaan hutang surplus. Jadi bisa saja kemudian komponen ini dilakukan oleh pemerintah apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar dibanding anggaran yang dihabiskan oleh negara, sehingga negara mengalami surplus. Nah, begitu sebaliknya, ya, negara akan mengalami defisit atau sebuah kerugian. Pembiayaan terhadap defisit tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan peminjaman dana kepada pihak asing atau mencetak uang. Itu bisa itu komponen kebijakan fiskal. Kemudian apa fungsinya? Fungsi dari kebijakan fiskal itu banyak. Mulai dari fungsi otoritas sampai fungsi distribusi. Nah, kalau kita bicara otoritas, ya tentu berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Kemudian ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu fungsi di mana kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Kemudian fungsi pengawasan berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Jadi ada banyak fungsinya, ya. Kemudian fungsi alokasi tentu untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemborosan sumber daya. Kemudian fungsi stabilisasi, bagaimana ketika anggaran digunakan untuk menjadi alat memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental perekonomian negara. Kemudian fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Kemudian selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Instrumennya ada 4, ada anggaran belanja seimbang, ada stabilitas anggaran otomatis, ada pengolahan anggaran, dan ada pembiayaan fungsional. Nanti dilihat lebih jauh itu ya. Oke. Kemudian apa contoh kebijakan fiskal di Indonesia itu ada tax amnesty, ada subsidi BBM, dan seterusnya ya. Iya, jadi contoh kebijakan fiskal di Indonesia itu ada tax amnesty kemarin ya, bahwa mereka yang menunggak pajak itu tidak dikenakan denda lagi, tapi dia harus bayar pokok pajaknya selama masa tunggakan. Kemudian terkait dengan subsidi BBM dan gas, ya, terkait dengan penerapan harga eceran tertinggi. Ya. Nah, selanjutnya terkait kebijakan moneter. Nah, ini juga tentu sudah dibahas ya oleh dosen terdahulu.
Apa pengertiannya? Jadi kalau kita bicara pengertian dari kebijakan moneter itu terkait dengan tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Adapun tujuannya itu kaitannya dengan inflasi, pengangguran, nilai tukar mata uang ya. Bahwa kalau bicara inflasi itu kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi rendah dianggap sehat. Namun jika inflasinya tinggi itu bisa bisa berbahaya sehingga kemudian kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian pengangguran. Jadi kebijakan moneter itu akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam sebuah negara. Contoh kebijakan ekspansif itu umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Kemudian terkait dengan nilai tukar mata uang. Jadi dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral itu dapat mengatur nilai tukar antara uang domestik dengan asingnya, di mana Bank Indonesia itu dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti ini, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibanding mata uang negara lain. Jadi ya bagaimana nilai tukar mata uang itu bisa distabilkan, sehingga asumsi-asumsi dari BBN juga tidak terpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah ada juga terkait dengan kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Itu kaitannya dengan kebijakan moneter ya. Dilihat lebih lanjut itu, di mana kalau kita bicara ekspansif itu berarti kita bicara tentang kebijakan longgar ya. Jadi istilahnya juga itu kebijakan ekspansif itu kebijakan longgar. Di mana di situ ada menurunkan suku bunga dan seterusnya. Bisa baca lebih lanjut. Kemudian kalau bicara kebijakan moneter kontraktif itu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Itu tentu ada efek dari masing-masing kebijakan itu. Apa perbedaan antara kebijakan moneter dengan fiskal? Tentu berbeda dari segi pengambilan keputusan, berbeda juga dari segi tujuannya. Ya, nanti baca lebih lanjut. Yang terakhir adalah APBN. Kalau bicara dasar hukum APBN kita itu kan ada banyak dasar hukumnya ya. Ada undang-undang terkait dengan terkait dengan undang-undang dasar kita diatur di situ. Kemudian ada undang-undang keuangan negara, ada sistem perencanaan keuangan nasional, ada undang-undang MD3 ya, dan ada juga kaitannya dengan COVID. Ya, nanti baca lebih lanjut. Pasti bahwa RAPBN itu dari presiden. Dibahas bersama DPR dengan pertimbangan DPD sesuai kewenangannya, lalu kemudian dibahas, disetujui, maka ditetapkan. Kalau tidak digunakan dan tahun sebelumnya, tapi ini ya mudah-mudahan tidak terjadi. Itu berbeda ya. Bicara pendapatan negara, apa itu pendapatan negara? Nah, Anda sudah hatam lah ya. Kemudian belanja negara juga begitu. Ya. Kemudian siklus APBN ada siklusnya, di mana tentu ada siklus yang menjadi domain pemerintah, ada yang domain BPK, ada juga domain DPR ya. Nanti lihat lebih lanjut itu ya. Jadi ada 5 siklusnya, ada 5 tahapannya ya dari siklus APBN itu. Oke, fungsinya ada fungsi otorisasi ya, di mana anggaran negara itu menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja negara. Bicara fungsi perencanaan berarti kita bicara anggaran negara itu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Pengawasan juga begitu untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara negara itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ya. Kemudian ada prinsipnya, prinsip keterbukaan, periodik, ya, tahunan begitu ya, fleksibel, reliable ya, bahwa anggaran dilaksanakan maka terlebih dahulu harus diajukan dan mendapat persetujuan dari DPR, diundangkan menjadi undang-undang tentang APBN. Oke, saya pikir itu adik-adik, nanti baca lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.